kita hari ini. Tempat di mana kita membahas segala tentang bisnis, dari ide-ide inovatif hingga strategi sukses yang telah terbukti. Saya Eri Distiani dan bersama saya Diva Angelika. Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu bagaimana memulai bisnis dari nol ya Kak. Terus kita akan membahas langkah-langkah yang penting dan perlu diambil, terus tantangan yang akan dihadapi nih dari membangun usaha bisnis. Terus ada beberapa juga tips and trick nih berdasarkan pengalaman kita sendiri dalam membangun usaha. Nah, gimana nih Kak Erin? Betul sekali Kak Diva, memulai bisnis memang bukan hal yang mudah ya. Tapi dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, siapapun bisa melakukannya nih. Jadi, mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu menemukan ide bisnisnya dulu. Menurut kamu, apa yang harus diperhatikan kita mencari ide bisnis? Apa yang harus diperhatikan ketika mencari ide bisnis? Nah ini nih Kak yang jadi poin krusialnya. Nah pertama-tama nih kita ide bisnis haruslah sesuai dengan passion atau minatnya kita nih. Karena kalau nggak sesuai passionnya kita, nanti bakal kayak nggak jadi termotivasi gitu loh Kak. Jadi kayak ini nggak sesuai passionku, jadi kayak ya nggak menguasai lah tentang bisnisnya tersebut. Satu, ide bisnis harus sesuai passion atau minat kita. Terus yang kedua nih, ide tersebut harus memenuhi kebutuhan pasar. Terus ada baiknya kita tuh ngelakuin riset pasar terlebih dahulu. Terus untuk memastikan permintaan pasarnya itu sesuai dengan bisnisnya kita, gitu Kak. 2, ide tersebut harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Aku sangat setuju banget nih. Selain itu, penting juga untuk melihat tren pasar. Di saat ini ya, misalnya sekarang ini banyak bisnis yang bergerak di bidang teknologi dan digital karena semakin banyak orang yang beralih ke layanan online. Tapi jangan hanya mengikuti tren juga, pastikan juga kita memiliki keunikan tersendiri yang bisa membedakan bisnis kita dari yang lainnya. Oke, benar sekali nih. Setelah menemukan ide bisnis, langkah selanjutnya itu adalah membuat rencana bisnis. Ini adalah blueprint sih kalau kita bilang ya, dari bisnis dari bisnis kita itu kita nentuin visi misinya dulu nih, terus target pasarnya, terus analisis kompetitornya, selanjutnya strategi pemasarannya, terus dan proyek keuangannya gimana nih. Terus rencana bisnis itu tuh penting karena untuk memandu langkah-langkah kita dalam membangun usaha nih Kak, untuk bisalah jadi calon investor. Rencana bisnis itu penting untuk memandu langkah-langkah kita dalam membangun usaha. Ya benar sih, rencana bisnis itu juga membantu kita tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Tapi seringkali kita mendengar bahwa banyak pebisnis pemula atau perintis yang merasa kesulitan dalam menyusun rencana bisnis juga. Ada saran untuk mereka Kak? Saran untuk pebisnis pemula. Kalau menurut aku itu tentu ada lah ya, kalau saran buat mereka biar nggak kesulitan dan nggak terlalu rumit juga. Terus yang pertama nih, kita mulai poin-poin utama yang paling penting nih. Ada kalian bisa memperdalam seiring berjalannya waktu. Jadi kita melihat dulu nih bisnis kita itu udah sejauh mana. 1, melihat terlebih dahulu sejauh mana bisnis kita. Nah, terus yang kedua, memanfaatkan template rencana bisnis yang banyak tersedia di internet nih, kan banyak yang gratis nih Kak. 2, memanfaatkan template rencana bisnis yang tersedia. Terus dan yang terpenting itu selalu siap untuk merevisi rencana kita dalam memperkembangkan bisnis nih. Jadi kayak kadang kan target pasar juga kita udah rencana dengan baik, tapi kan kadang ada yang meleset juga nih Kak. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal yang di luar kendali kita gitu Kak. 3, mempertimbangkan hal-hal yang di luar kendali kita. Baik Kak, tipsnya itu sangat berguna banget ya buat mereka-mereka yang ingin membuat bisnis baru.
Lalu setelah rencana bisnis selesai, apa langkah berikutnya ya Kak? Oke, Kira-kira itu. berikutnya itu kita cari sumber dana ya. Iya, Jadi pasti itu. kayak ada beberapa opsi nih yang bisa kita pertimbangkan nih, seperti tentunya kan kalau udah kita mau bangun usaha bisnis kan kita harus siap budget yang banyak nih kan. Nah, kadang kan bisa lewat dari tabungan pribadi nih, atau kita ada pinjaman ke bank, atau kita mengajak kerjasama dengan orang lain nih untuk jadi investor. Terus kita kalau pilih investor juga harus yang dia mengerti akan bisnis juga Kak. Terus pitching yang baik bisa membuat investor itu tertarik dengan bisnis yang kita jalanin gitu. Jadi nggak sembarang kita cari investor ya. Betul. Aku setuju banget sih sama sarannya Kak Diva. Aku juga ingin menambahkan tentang pentingnya membangun jaringan atau network. Oke, Dengan memiliki jaringan yang luas, teman-teman yang banyak, kita bisa mendapatkan banyak informasi, betul. saran dan dukungan juga pastinya dari sesama pebisnis. Selain itu, networking juga bisa membuka peluang kerjasama yang menguntungkan. Gitu Oke. sih. Benar banget. Sangat setuju banget sih aku kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Diva atas diskusi yang sangat informatif ini ya. Semoga para pendengar mendapatkan banyak manfaat dari episode kali ini ya. Terima kasih juga untuk Kak Erin, untuk para kalian semua yang mendengarkan podcast kita. Jika kalian punya pertanyaan yang ingin kalian lebih tahu atau kalian pengen memperdalam lagi, jangan ragu nih untuk hubungin kami di bawah ini ya. Terus kami melalui media sosial juga ada, nanti kita cantumin di caption ya. Terus sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai Dadah. jumpa.